Siti Nurfadila. Saya Siti Mardianawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Nah, mau tahu apa itu manajemen persediaan? Yuk kita bahas di video ini. Jadi selamat menyaksikan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi pertemuan 7 tentang persediaan, biaya persediaan, dan pengendalian persediaan. Yang pertama, persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan merupakan harta atau aset terhadap keseluruhan barang ataupun perlengkapan yang digunakan oleh entitas dengan tujuan untuk menjalankan proses produksi maupun menjaga keberlangsungan aktivitas operasional perusahaan. Baik itu perusahaan manufaktur atau bahkan perusahaan dagang guna untuk memenuhi permintaan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya jenis persediaan. Terdapat 3 jenis persediaan yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang pertama bahan baku atau umumnya berupa bahan mentah merupakan bahan atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat atau membentuk barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Contoh bentuk persediaan bahan baku seperti kayu untuk membuat meja, tepung dan mentega untuk membuat roti, dan lain sebagainya. Jumlah persediaan bahan baku ini dipengaruhi oleh anggaran produksi, sifat musiman produksi, kepastian pemasok, serta efisiensi jadwal produksi. Yang kedua, barang setengah jadi merupakan barang yang berasal dari bahan baku yang telah diolah dan melalui beberapa tahapan produksi. Walaupun begitu, barang setengah jadi ini belum bisa langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia, karena belum menjadi barang atau produk siap pakai. Salah satu contoh dari bentuk barang setengah jadi yaitu benang yang digunakan untuk pembuatan baju, celana, atau fashion lainnya. Dan jenis persediaan yang terakhir yaitu barang jadi. Persediaan barang jadi atau finished good stock adalah barang-barang yang sudah selesai diolah atau diproses dan siap pakai. Dengan kata lain, persediaan barang jadi merupakan barang yang siap untuk dijual kepada konsumen ataupun perusahaan lain yang memerlukan barang tersebut. Barang jadi ini termasuk ke dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu kemungkinan belum atau bahkan tidak dapat diketahui. Contoh barang jadi seperti baju yang sudah siap dipasarkan atau dipakai, roti yang sudah diolah dan siap dijual ataupun dimakan, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu persediaan dan jenis-jenis dari persediaan, kita lanjut membahas tentang biaya persediaan. Mungkin teman-teman penasaran biaya persediaan tuh apa aja sih gitu. Nah, menurut Heijer dan Reder pada tahun 2014, biaya persediaan ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah biaya penyimpanan, carrying cost. Yang kedua adalah biaya pemesanan, ordering cost. Dan yang ketiga adalah biaya penyetelan. Apa sih biaya penyimpanan atau carrying cost ini? Carrying cost atau biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan persediaan selama periode tertentu. Nah, biaya penyimpanan ini tuh terdiri dari apa aja sih? Yaitu dari biaya asuransi, biaya modal, biaya gudang, biaya pajak, dan biaya penyusutan serta keuangan. Nah, kemudian adalah biaya pemesanan, ordering cost. Ordering cost ini merupakan biaya yang mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pemesanan, pembelian, dan administrasi. Biaya pemesanan ini tuh terdiri dari biaya memesan, biaya pengiriman, dan potongan harga. Nah, yang ketiga ini adalah biaya penyetelan. Biaya ini adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah alat atau mesin dalam proses pembuatan suatu pemesanan. Biaya penyetelan ini terdiri dari biaya kemasan, biaya alat produksi, dan biaya sumber daya alat produksi seperti listrik, solar, bensin, dan lain-lain. Nah, yang namanya biaya persediaan, yang namanya biaya pasti ada perhitungannya, teman-teman. Berikut ini adalah rumus dari perhitungan biaya persediaan. Kita ulas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut. TCC sama dengan C dikali P dikali A. TCC adalah total carrying cost, C adalah persentase biaya penyimpanan terhadap persediaan, P adalah harga per unit persediaan, dan A adalah jumlah rata-rata unit persediaan. Kemudian adalah rumus biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini memiliki 2 rumus, teman-teman. Yang pertama adalah TOC sama dengan F ditambah buka kurung V dikali N tutup kurung. Kemudian
TOC sama dengan F ditambah buka kurung V, buka kurung U, dibagi Q, tutup kurung. TOC adalah total ordering cost. F adalah biaya tetap pemesanan. V adalah biaya variabel pemesanan seperti ekspedisi, telepon, dan lainnya. Kemudian N adalah frekuensi pemesanan, U adalah unit terpakai, dan Q adalah jumlah pesanan. Nah, teman-teman, kenapa biaya pemesanan ini ada dua rumus? Yang pertama adalah ketika di soal teman-teman tidak menemukan N atau frekuensi pemesanan, teman-teman bisa menggunakan rumus kedua, di mana yang diketahuinya adalah unit terpakai dan Q sebagai jumlah pesanan. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami perhitungan biaya persediaan ini, mari kita lihat contoh soal dari perhitungan biaya persediaan ini. Nah, yang pertama adalah contoh perhitungan carrying cost atau biaya penyimpanan. Pada persediaan bahan baku, dilakukan pembelian dalam periode waktu per semester atau 2 kali per tahun. Persediaan yang diperlukan sebanyak 6.000 unit. Harga bahan baku per unit yaitu sebesar Rp15.000. Maka, berapa jumlah rata-rata unit persediaan? Untuk menghitungnya, kita perlu tahu berapa sih persentase biaya penyimpanan terhadap persediaan. Maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu C-nya, teman-teman. Karena di soal tidak ada C-nya, maka kita bisa mencari tahunya dengan cara seperti berikut. C sama dengan 3.000 dibagi 15.000. Nah, 3.000 ini dari mana sih, teman-teman? Nah, 3.000 ini didapat dari persediaan yang diperlukan sebanyak 6.000 unit dibagi dengan 2 kali per tahun. Karena pada soal ini pembelian itu dilakukannya selama 2 kali per tahun, maka persediaan yang diperlukan sebanyak 6.000 unit ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Maka didapatlah 3.000. Nah, 15.000 ini dari mana? Dari harga baku per unit, yaitu sebesar 15.000, teman-teman. Maka kita dapatlah 3.000 dibagi 15.000 sama dengan 0,2. Kemudian kita ubah menjadi persentase dan didapatlah 20%. Setelah kita mendapatkan persentase biaya penyimpanan terhadap persediaan, maka kita lanjut menghitung atau mencari biaya penyimpanan, yaitu carrying cost-nya, teman-teman. Dengan cara sebagai berikut. 20% dikali dalam kurung 6.000 per 2, 6.000 dibagi 2, dikali 15.000. 6.000 per 2-nya seperti yang sebelumnya, teman-teman, didapat dari persediaan yang diperlukan, dan 2-nya itu ialah banyaknya terjadi pembelian pada periode tersebut. Pembelian persediaan pada periode tersebut berapa kali, teman-teman, seperti itu. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 9 juta rupiah. Kemudian setelah kita dapat biaya penyimpanannya, kita lanjut cari biaya penyimpanan per unit atau P-nya, teman-teman. Dengan cara biaya penyimpanan dibagi dengan persediaan yang kita perlukan. Itu berarti 9 juta dibagi 6.000. Dapatlah 1.500 untuk biaya penyimpanan per unit. Lalu, berapakah jumlah rata-rata unit persediaannya? Nah, setelah kita mengetahui nilai C-nya, CC-nya, dan P, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ada, teman-teman. Yaitu TCC sama dengan C dikali P dan dikali A. Kita tinggal masukkan ya, teman-teman. TCC-nya itu 9 juta, sama dengan C-nya itu 20%, P-nya itu 1.500, dan A-nya adalah yang ingin kita ketahui, yang ingin kita hitung. Nah, tinggal kita hitung ya, teman-teman. 20% dikali 1.500, maka didapat 300 rupiah. Lalu kemudian tinggal 9 juta dibagi dengan 300 rupiah. Nah, maka hasil dari 9 juta dibagi 300 rupiah didapatkan jumlah rata-rata unit persediaan sebesar 30.000 rupiah. Oke, lanjut, teman-teman. Kemudian adalah contoh perhitungan ordering cost. Di sini soalnya
sebagai berikut. Untuk setiap pemesanan dikenakan biaya tetap sebesar Rp6.000.000 atas pembelian 6.000 unit bahan baku. Pemesanan dilakukan semesteran atau 2 kali per tahun. Biaya variabel pada pemesanan tersebut sebesar Rp300.000. Maka berapa besar biaya pesanan atas pesanan tersebut? Dikarenakan di soal kita tidak mengetahui jumlah frekuensi pemesanan, maka kita menggunakan rumus yang kedua ya teman-teman, yaitu biaya pemesanan sama dengan F ditambah buka kurung V buka kurung U dibagi Q tutup kurung. Setelah itu kita tinggal masukin nih teman-teman apa yang diketahui di soal ke dalam rumus yang ada. Karena biaya tetap sudah ada di soal, maka kita tinggal masukin aja ke dalam rumusnya. F itu berarti sama dengan 6 juta rupiah. Kita tinggal masukin ke dalam rumus. Kemudian V, biaya variabel juga sudah diketahui yaitu sebesar Rp300.000. Dan unitnya juga kita sudah ketahui yaitu sebanyak 6.000 unit. Dan kemudian adalah Q. Q di sini kita harus dicari terlebih dahulu teman-teman, karena pada soal dikatakan pemesanan ini dilakukan sebanyak 2 kali per tahun atau per semesteran. Maka kita perlu cari jumlah pemesanannya selama 1 tahun itu teman-teman. Karena selama 1 tahun itu dilakukan pembelian sebanyak 2 kali, maka 6.000 unit 6.000 unit bahan baku dibagi dengan 2. Maka kita dapat hasil Q yaitu sebanyak 3.000. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam rumus, kita tinggal hitung, maka hasil yang kita dapat adalah Rp6.600.000. Dan itu adalah biaya pemesanan. Baik teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara perhitungan biaya persediaan, baik ordering cost maupun carrying cost. Selanjutnya ada pengendalian persediaan. Nah, yang pertama itu ada pengawasan sistem ABC. Penggunaan sistem ABC ini merupakan cara dalam membagi item pada kelompok A, B, C, dan seterusnya dengan membentuk urutan berdasar besarnya investasi. Selanjutnya yang kedua ada model Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu sejumlah unit barang atau bahan yang harus dipesan ketika ingin membuat pesanan supaya biaya yang berhubungan dengan pengadaan persediaan itu minimal, serta diperoleh dengan biaya yang minimum, dengan kata lain merupakan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Selanjutnya ada syarat-syarat Economic Order Quantity atau EOQ. Yang pertama yaitu harga pembelian bahan per unit tetap atau konstan. Yang kedua, kebutuhan bahan selalu siap tersedia di pasar setiap saat. Yang ketiga, total produksi yang berasal dari bahan baku relatif lebih stabil sepanjang tahunnya. Nah, yang keempat, biaya pemesanan tetap atau konstan setiap tahunnya. Nah, yang kelima, biaya pemeliharaan tiap tahun merupakan persentase tetap atau konstan dari nilai rata-rata persediaan. Nah, yang terakhir, tidak ada potongan atau diskon tunai atas pembelian bahan tersebut. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari EOQ. Keunggulan dari EOQ ini digunakan sebagai alat dalam menentukan jumlah pesanan dengan harga yang minimum atau harga yang paling ekonomis, agar terhindar dari adanya pemborosan bahan serta suplai bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan. Nah, adapun kelemahan daripada perhitungan EOQ ini tidak memperlihatkan batas kerusakan dari materi atau bahan baku itu sendiri. Nah, yang dimana batas pada kerusakan tersebut selalu ada di setiap material atau bahan baku, serta harga bahan baku yang berapapun jumlah pembeliannya akan dihitung sama dengan harga per unit. Selanjutnya ada penerapan model EOQ, di mana rumus dari perhitungan EOQ yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikali V dikali U, di mana V-nya ini yaitu biaya variabel, sedangkan U-nya yaitu jumlah persediaan per tahun, dan dibagi dengan C dikali P. C-nya ini persentase biaya penyimpanan terhadap persediaan, dan P-nya yaitu harga per unit persediaan.
Selanjutnya ada contoh soal dari penerapan model EOKI. Di sini soalnya yaitu pada suatu perusahaan membutuhkan 6.000 unit bahan baku selama 1 tahun dengan biaya variabelnya yaitu 300.000 serta biaya penyimpanannya 20% dari biaya pemesanan tersebut. Sedangkan untuk harga bahan bakunya yaitu sebesar 1.500 per unit. Nah, untuk menjawab soal ini, kita memerlukan rumus dari perhitungan EOKI, di mana rumusnya yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikali V dikali U dibagi C dikali P. Kita masukkan angka yang tadi yang dari soal, berarti EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 300.000 dikali 6.000 dibagi dengan 20% dikali 1.500. Didapatlah EOQ akar dari 3.600.000 dibagi 300. Maka hasil dari EOQ-nya akar dari 12 juta. Akar dari 12 juta didapatlah hasil bahwa EOQ-nya yaitu 3.464 unit. Maka total pemesanan yang paling ekonomis yaitu 6.000 dibagi 3.464. Hasilnya 2 kali per tahun. Nah, jadi pemesanan yang paling ekonomis dilakukan oleh perusahaan yaitu 2 kali per tahun. Sedangkan jumlah untuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang efektif rumusnya yaitu total biaya persediaan atau T sama dengan C dikali P dikali A ditambah F ditambah V dikali N. Sehingga total biaya persediaan tadi C dikali P dikali A. C-nya itu 20% dikali P. P-nya 1.500 dikali A. A-nya itu 30.000. Nah, ditambah F ditambah V dikali N. F-nya itu 6 juta, ditambah V. V-nya itu 300.000. Nah, dikali N. N-nya itu 2. Sehingga didapat hasil total biaya persediaannya 9 juta ditambah 6 juta 600. Sehingga total biaya persediaannya yaitu sebesar 15.600.000 rupiah. Selanjutnya ada pengembangan model EOQ, di mana pada pengembangan model EOQ yaitu apabila perusahaan ingin membuat persediaan produksinya dalam kurun waktu per tahun, nah maka kapasitas atau jumlah maksimum per tahunnya akan dikalikan dengan 360. Untuk lebih pahamnya, di sini ada contoh soalnya. Contoh soal, jika sebuah perusahaan dengan kapasitas maksimal produksi bahan baku per harinya sebanyak 20 unit, nah maka lama produksi itu rumusnya Q dibagi R. Untuk Q-nya ini masih sama seperti contoh soal sebelumnya. Kita pakai Q-nya itu 3.000 dibagi dengan R. R-nya itu 30. Nah, dikali 360. Kenapa dikali 360? Karena perusahaan ingin membuat persediaan produksinya dalam kurun waktu per tahun. Nah, sehingga didapatlah hasil lama produksinya 3.000 dibagi dengan 10.800. Nah, didapatlah hasil bahwa lama produksinya 0,2777. Sedangkan untuk jumlah persediaan maksimal, rumusnya yaitu Q dibagi R, R dikurang U, atau Q dikurang U dikali Q dibagi R. Nah, masukkan angka yang tadi sebelumnya. Q-nya itu 3.000 dikurang U dikali Q. U-nya itu 6.000 dikali Q-nya 3.000. Nah, dibagi R. R-nya itu didapat yang dari atas 10.800. Nah, sehingga jumlah persediaan maksimalnya 3.000 dikurang dengan 1.667. Nah, didapatlah hasil jumlah persediaan maksimalnya 1.333 unit per pesanan. Nah, selanjutnya ada total biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanan rumusnya C dikali P dikali Q dibagi 2 dikali 1 dikurang U dibagi R. Nah, masukin angkanya yang tadi. C-nya ini 20%, untuk P-nya 1.500 dan
Q-nya yaitu 3.000. Nah, C berarti 20% dikali 1.500 dikali 3.000 dibagi 2. Nah, hasilnya baru dikali 1 dikurang U dibagi R. Dikali 1 dikurang U. U-nya itu 6.000 dibagi R. R-nya itu 10.800. Nah, sehingga didapatlah hasilnya bahwa total biaya penyimpanannya yaitu sebesar 100.099.800. Selanjutnya ada total biaya pemesanan. Total biaya pemesanan rumusnya F ditambah V dikali U dibagi Q. Untuk F-nya di sini 6 juta ditambah V-nya 300.000 dikali U-nya 6.000 dibagi Q. Q-nya 3.000. Nah, didapatlah hasil total biaya pemesanannya 6 juta ditambah 300.000 dikali 2. Nah, sehingga hasil dari total biaya pemesanannya 6.600.000. Selanjutnya ada total biaya persediaan. Untuk total biaya persediaan, rumusnya yaitu total biaya penyimpanan ditambah total biaya pemesanan yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk total biaya penyimpanan yaitu sebesar 199.800. Sedangkan total biaya pemesanannya yaitu Rp6.600.000. Nah, sehingga didapatlah hasil bahwa total biaya pemesanannya yaitu Rp6.799.800. Berikutnya ada total biaya ekonomis pemesanan bahan baku, yaitu rumusnya akar dari 2 dikali U dikali R dikali V dibagi C dikali P dikali R dikurang U. Kita masukin angkanya sesuai dengan rumus yang tadi. Sehingga EOQ sama dengan akar dari 2 dikali U. U-nya itu 6.000 dikali R. R-nya 10.800 dikali V. V-nya 300.000 dibagi C. C-nya itu 20% dikali P. P-nya 1.500 dikali R dikurang U. R-nya tadi 10.800 dikurang U-nya 6.000. Nah, sehingga didapatlah hasil akar dari Rp38.880.000 dibagi 1.440. Sehingga total biaya ekonomis pemesanan bahan bakunya yaitu Rp27 juta. Nah, itu dia penjelasan mengenai manajemen persediaan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. So, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.